Safdah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan kembali di dalam majlis yang mulia ini, yang insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah minal kitabi wa sunnatis sahihah. Mudah-mudahan salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para istri, keluarga, sahabat dan pengikut setianya hingga akhir zaman. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Setelah Ramadan kita dipertemukan dengan bulan Syawal, dan bulan Syawal pun berlalu. Kemudian kita memasuki bulan apa? Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Dan bulan Dzulqa'dah pun sudah melewati sepertiga awalnya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 12 Dzulqa'dah. Memang sekarang ini waktu seperti pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Jadi kembali sampai dikatakan di dalam hadis, inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya zaman telah berputar kembali seperti pada permulaannya, pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahron. 1 tahun berjumlah berapa? 12 bulan. 1 tahun 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut, kata Nabi, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Jadi ada 4 bulan-bulan haram. Salasun mutawaliyat, kata Nabi, 3 bulan berturut-turut. 3 bulan berturut-turut. Apa saja 3 bulan haram yang berturut-turut? Yang nomor pertama apa? Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Yang pertama yang masuk bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah. Jadi bulan pertama dari bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah yang kita sekarang berada padanya. Wa Dzulhijjah. Kemudian yang kedua bulan Dzulhijjah, yang nanti bulan depan, di mana inti pelaksanaan ibadah haji ada padanya. Kemudian yang ketiga wal Muharram, dan bulan Al-Muharram. Ini 3 bulan berturut-turut. Kemudian ada 1 bulan yang terpisah. Bulan apa? Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumadai wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab Mudhar. Disebut Mudhar karena memang kabilah Mudhar adalah salah satu kabilah yang sangat mengagungkan bulan Rajab. Yang bulan Rajab ini terletak di antara bulan Jumadal Tsaniyah dan juga bulan Sya'ban.
setelah bulan Jumada Tsaniyah, kemudian bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban. Jadi terletak antara bulan Jumada Tsaniyah dan bulan Sya'ban. Jadi ada berapa bulan? Bulan haram? Ada 4. Dan itu disebutkan oleh Nabi SAW dan juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taubah tentang bulan haram tersebut. Sekarang kita berarti berada pada bulan haram yang dimana pahala dilipat gandakan. Demikian pula dengan apa? Dengan dosa. Dosa yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan-bulan haram juga akan dilipat gandakan sebagaimana dosa juga dilipat gandakan ketika dilakukan di tanah haram. Kalau di bulan haram, di tanah haram dia berbuat dosa, maka dosanya akan dilipat gandakan. Ketika ada yang bertanya, kenapa disebut dengan bulan Dzulqa'dah? Kira-kira kenapa disebut dengan bulan Dzulqa'dah? Dzulqa'dah itu artinya orang-orang Arab dahulu taq'ud 'anil qitali wat tirhal. Mereka duduk tidak melakukan perang dan tidak melakukan safar. Makanya dia mengatakan zil qu'ud, yaitu mereka duduk berdiam diri. Karena bentuk pengagungan terhadap bulan haram, mereka tidak berperang, tidak mengawali perang. Makanya kalau bulan-bulan haram di Jazirah Arab dahulu itu adalah waktu yang sangat tenang dan juga tidak banyak terjadi pembunuhan, pembegalan. Jadi orang diam, nggak ada yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa atau membegal di tengah jalan kafilah yang sedang melakukan safar, perjalanan, sehingga orang yang nanti melaksanakan ibadah haji juga dengan kondisi yang aman. Hanya disebut dengan Dzulqa'dah, mereka berdiam diri, duduk tidak melakukan perang dan tidak melakukan safar. Disebut dengan Dzulqa'dah. Termasuk bulan pertama dari bulan-bulan haram. Dan termasuk juga bulan apa? Bulan-bulan haji. Karena disebutkan al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu ada bulan-bulan yang telah ditetapkan. Di antaranya adalah bulan Dzulqa'dah, Syawal, Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Setelah kita tahu kalau kita berada pada bulan Dzulqa'dah yang merupakan salah satu bulan-bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pahala dilipat gandakan, demikian pula dengan dosa dilipat gandakan, maka ini sebagai apa? Sebagai salah satu penyemangat kita untuk melakukan perbuatan apa? Perbuatan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh, ketaatan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya. Dan ini juga menjadi pemberi ataupun yang menghalangi kita untuk menahan diri, bahkan menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Karena perbuatan dosa yang dilakukan pada bulan-bulan haram, dosanya akan dilipat gandakan. Ini hendaknya selalu kita ingat, selalu kita jadikan sebagai pengingat diri untuk memperbanyak amal soleh, menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu memasuki pembahasan yang baru, yaitu syurutu qabulil amal. Syurutu qabulil amal, syarat-syarat diterimanya amal atau amalan. Mungkin kita sering mendengar syarat diterimanya amal, dan kita tahu itu biasanya ada berapa? 2. Hanya 2. Di sini disebutkan lebih. Makanya disebut syurutu qabulil amal, syarat-syarat diterimanya amalan.
Soalul awal, pertanyaan yang pertama, ma hiya syurutu qabulil amal? Ma hiya syurutu qabulil amal? Apa itu syarat-syarat diterimanya amalan? Apa atau apa saja syarat-syarat diterimanya amalan? Jawab, syurutu qabulil amali indallahi arba'ah. Syarat-syarat diterimanya amalan indallah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ada berapa? Arba'ah. Ada 4. Ada berapa? 4. Apa keempat syarat yang dengannya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, al-imanu billahi wa tauhidih. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslim. Syarat yang pertama agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mentauhidkannya. Apabila kita ingin amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus ada keimanan pada diri kita. Selain keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pun harus mentauhidkannya. Sehingga orang-orang yang tidak percaya, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalannya tidak akan terima. Dia juga enggak percaya kepada Allah, dia juga enggak beriman kepada Allah. Bagaimana amalan yang dia lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mentauhidkannya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadahnya. Berarti tauhid apa? Tauhid uluhiyah, atau juga disebut tauhidul ibadah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya, tidak menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah kita, atau tidak menyelewengkan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 107. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Yang pertama disebut yaitu orang-orang yang beriman. Kemudian wa 'amilus solihat, dan orang-orang yang mengaplikasikan keimanannya dengan apa? Dengan amal soleh. Jadi tidak hanya sebatas keimanan saja. Beriman kemudian dia aplikasikan atau dia amalkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk amal soleh. Orang yang seperti itu dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amilus salihat, dan beramal saleh, yang amalnya itu dia tujukan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, maka dia akan mendapatkan balasan. Apa balasannya? Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Maka bagi mereka gak tanggung-tanggung dikasih surga apa? Surga Firdaus. Surga yang paling apa? Yang paling tinggi. Bahkan kita diperintahkan kalau untuk meminta surga, minta surga apa? Firdaus al-a'la. Surga Firdaus yang paling tinggi. Jangan yang penting masuk pinggiran juga enggak apa-apa. Ini enggak punya apa? Punya himmah, enggak punya semangat. Minta yang tertinggi. Adapun nanti enggak dapat, turun-turun sedikit enggak apa-apa gitu kan. Kalau paling pojok, paling ini enggak dapat, keluar bahaya. Jadi minta yang paling tinggi, minta, dan mereka mendapatkan balasan jannatul firdausi nuzula, surga Firdaus sebagai tempat apa? Tempat tinggalnya.
Subhanallah. Balasan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini merupakan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang yang bertanya, yaitu bertanya tentang satu kalimat yang dia tidak akan bertanya lagi kepada yang lainnya. Untuk apa? Untuk bisa selalu istiqamah. Maka Nabi mengatakan kepadanya, "Qul," katakan, "Amantu billah." Aku beriman kepada Allah. Yang pertama, suruh apa dulu? Suruh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah beriman, maka jaga keimanan yang ada pada dirinya. Kalau pada ayat tadi, orang yang beriman kemudian diaplikasikan dengan amal saleh, dia tunjukkan dengan amal saleh. Orang yang diperintahkan untuk mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumastaqim." Kemudian istiqomahlah. Karena istiqomah ini yang akan menjaga apa? Menjaga amalan dia bahkan sampai akhir hayatnya. Dan Nabi SAW itu selalu memberikan bimbingan kepada umatnya untuk selalu istiqamah. Ada amalan-amalan yang terus ditunjukkan oleh Nabi SAW agar selalu dilakukan supaya dia bisa istiqamah. Sebagai contoh, di bulan Ramadan atau sebelum Ramadan, bahkan di bulan Sya'ban, itu diibaratkan sebagai bulan apa? Sebagai qobliyahnya puasa Ramadan. Sebagaimana salat ada qobliyah, ada ba'diyah, maka qobliyahnya Ramadan itu adalah bulan Sya'ban, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak apa? Puasa sunnah di bulan Sya'ban. Jadi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kemudian datang bulan Ramadan yang tentunya kita tahu semua full atau bahkan full gas, berlomba-lomba. Kemudian bulan Ramadan berlalu, datang bulan Syawal. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan apa? Arahan supaya seseorang bisa istiqamah. Ada ba'diyah, yaitu dengan melakukan puasa apa? Puasa 6 hari di bulan Syawal, walaupun ada puasa-puasa sunnah yang lainnya. Tapi di bulan Syawal lebih ditekankan untuk melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal sebagai bentuk apa? Bentuk istiqamah setelah dia melakukan puasa di bulan Ramadan. Bulan Syawal berlalu, kemudian kita masuk bulan Dzulqa'dah. Kita sekarang tadi sudah disampaikan, dijelaskan kenapa disebut dengan bulan Dzulqa'dah. Kenapa orang Arab menyebutnya dengan bulan Dzulqa'dah? Apa sebabnya? Kemudian keutamaan orang yang beramal soleh dan juga bahaya orang yang melakukan apa? Melakukan perbuatan dosa di bulan Dzulqa'dah. Tadi sudah disampaikan. Di bulan Dzulqa'dah yang merupakan bulan di mana kaum muslimin bersiap-siap untuk melaksanakan apa? Ibadah haji. Tapi ada juga puasa-puasa sunnah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, atau 3 hari setiap bulannya. Ini merupakan satu rangkaian supaya seseorang menjaga amalannya. Karena nanti di bulan Dzulhijjah ini merupakan mawasimul khairat lagi, musim-musim kebaikan lagi. Yang 10 awalnya itu dikatakan hari-hari yang terbaik di dunia. Terus nanti begitu ketemu dengan bulan Al-Muharram yang juga merupakan bulan-bulan haram, ada amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bentuk apa? Bimbingan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar umatnya terus istiqomah. Jadi tidak hanya suruh istiqomah tapi nggak tahu istiqomahnya dengan cara apa. Diperintahkan, dibimbing dan diajarkan begini istiqomah dengan melakukan ibadah atau contoh-contoh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Itu syarat yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya. Kemudian syarat yang kedua, al-ikhlasu,
wa huwal 'amalu lillahi min ghairi riya'in wala sum'ah. Qala Allah Ta'ala fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannata. Sahihun rawahul Bazzar wa ghairuh. Arya wa sum'ah an ta'mala amalan liyusmi'a bikan nas. Syarat yang kedua agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ikhlas. Itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam amalan kita. Wa huwal amal lillah. Itu beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, min ghairi riya, tidak riya. Wala sum'ah, dan tidak sum'ah. Apa yang dimaksud dengan riya ataupun sum'ah? Riya ataupun sum'ah an ta'mala amalan, engkau beramal dengan satu amalan liyusmi'a bikan nas, supaya orang dengar atau supaya orang lihat apa yang kita lakukan. Mungkin kita mengerjakannya nggak dilihat orang, nggak ada satu orang pun yang tahu, karena mungkin dia beramalnya di tengah-tengah kebun jauh sana di Musirawa, di mana? Misalkan gitu kan, di tengah-tengah kebun atau di tengah-tengah rumahnya, di dalam kamar nggak ada yang lihat. Atau di satu tempat yang tidak ada seorang pun, bahkan mungkin semut pun nggak ada, nyamuk pun nggak ada yang lihat. Tapi setelah itu baru kemudian apa? Dia bocorkan, dia sebarkan, apakah melalui ucapan atau melalui tulisan atau melalui cerita yang dia bikin untuk membuat orang tahu apa yang telah dia kerjakan. Ini namanya sum'ah. Dan ikhlas itu tidak riya dan tidak sum'ah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang kedua, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah mukhlishan lahuddin, secara ikhlas untuk agama. Beramal, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memerintahkan kita untuk ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Karena memang ikhlas merupakan fondasi amalan yang apabila rusak, maka rusak amalan yang kita kerjakan. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan." Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi secara benar kecuali Allah, mukhlishan, dengan ikhlas. Bukan karena tujuan yang lain. Apakah dulu ketika masih diperlakukan orang yang tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah dibunuh. Masih banyak perang. Kalau enggak mengucapkan kalimat la ilaha illallah dibunuh. Kalau dia ucapkan berarti selamat. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah hanya karena untuk selamat, supaya tidak dibunuh atau tidak diperangi. Atau ada lagi yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah supaya apa? Supaya bisa kawin. Supaya bisa menikahi seorang muslimah. Walaupun ada juga yang tanpa mengucapkan kalimat tersebut, enak saja mereka menikahi muslimah. Ini merupakan apa? Kalau sekarang disebut penistaan, itu penodaan agama, penistaan agama. Kalau ada orang kafir yang menikahi seorang muslimah, ini penistaan agama karena dilarang di dalam agama kita. Seorang kafir, orang musyrik yang menikahi wanita muslimah. Makanya ada yang niatnya hanya supaya bisa kawin, habis itu dia balik lagi. Walaupun tidak jarang juga ada yang setelahnya justru semakin baik keislamannya. Jadi istilahnya dia mengucapkan asyhadu alla itu dia ganti asaduaan aja. Tahu asaduaan? Ya, orang Sunda tahu.
Dia mengucapkan itu hanya supaya bisa menikahi. Ini berarti niatnya sudah tidak ikhlas. Orang yang mengucapkan kalimat tersebut mukhlisan, ikhlas, balasannya kata Nabi dakhalal jannah. Maka dia akan masuk surga. Sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah secara ikhlas. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, al-muwafaqatu lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Rawahu Muslim. Syarat yang ketiga al-muwafaqah, berkesesuaian. Lima ja'ah bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan yang kita lakukan, amalan yang kita kerjakan ini sesuai dengan apa yang dibawa atau yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau biasa diistilahkan disebut dengan apa? Al-ittiba atau al-mutaba'ah. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneladani contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu." Dan apa-apa yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kalian, fakhudhu, maka ambillah, laksanakanlah. Wa ma nahakum an, dan apa yang beliau larang dari kalian atau atas kalian, fantahu, maka tinggalkan. Yang Nabi perintahkan, yang Nabi contohkan, kerjakan. Yang tidak, maka tinggalkan. Percuma kita melakukan amalan sebanyak apapun, selelah apapun, kalau tidak diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena amalannya tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man amila amalan," barang siapa yang beramal dengan satu amalan, laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa radd, maka amalannya tertolak. Amal apa saja yang dikerjakan, yang dilakukan, yang tidak ada perintahnya, yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalannya tertolak. Sehebat apapun amalan yang dia lakukan, sebanyak apapun, selelah apapun, itu tidak diterima. Semuanya sia-sia. Makanya cukupkan dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini syarat yang ketiga supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, alla yunqidu sahibul amali imanahu bi kufrin aw syirk bi an yusrifa syai'an min al-ibadati li ghairillah kadu'a'il anbiya'i wal awliya'i wal amwat wal isti'anati bihim. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah, rawahu at-Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Qala Allah Ta'ala, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dhalimin ay al-musyrikin. Wa qala Allah Ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Syarat yang keempat, alla yunqidu sahibul amal, orang yang beramal itu tidak membatalkan imanahu, keimanannya. Keimanannya itu tidak dirusak, tidak dihapus, dan tidak dibatalkan dengan apa? Bikufrin au syirkin, dengan kekufuran atau kesyirikan. Karena kekufuran dan kesyirikan bisa apa? Bisa menghapus ataupun merusak
keimanan seseorang. Kekufuran dan kesyirikan bisa menghancurkan keimanan seseorang. Seperti apa? Bi an yusrifa syai'an minal ibadah, yaitu seperti orang yang menyelewengkan sedikit saja dari ibadahnya atau satu saja dari ibadahnya li ghairillah, kepada selain Allah. Jadi jangankan yang seluruh atau banyak, sedikit saja dari ibadah yang dia lakukan dia selewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Kadu'ail anbiya, seperti berdoa kepada para nabi. Orang kita kan doanya kepada nabi. Iya, doa itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada selainnya, walaupun kepada para nabi. Tidak boleh. Karena doa adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh diselewengkan. Tidak boleh dipalingkan dari selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun berdoa kepada nabi. Apalagi wal aulia, berdoa kepada para wali yang derajatnya tentunya lebih rendah daripada nabi. Iya, para wali memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi doa tetaplah doa yang merupakan ibadah yang tidak boleh diselewengkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wal amwat, pada orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah mati. Orang yang berdoa kepada orang yang mati lebih butuh dengan doa kita. Makanya kita diperintahkan, diajarkan untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia, terlebih ketika melewati ataupun berziarah kubur. Mendoakan mereka, bukan minta doa dari mereka. Walisti'anati bihim, atau meminta pertolongan dari mereka. Meminta pertolongan dari orang-orang yang sudah meninggal. Ini tentunya mereka tidak akan bisa memberikan pertolongan. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mewanti-wanti, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta, maka minta pada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta, dan apabila engkau meminta pertolongan, fasta'in billah, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hasan sahih, ad-du'a huwal ibadah, doa adalah ibadah. Sebanyak kita berdoa, maka sebanyak itulah ibadah kita. Karena memang doa adalah ibadah. Makanya jangan pernah bosan untuk untuk berdoa. Doa pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah secara langsung atau menjadi tabungan bagi dia di akhirat nanti, atau dia akan dipalingkan dari mara bahaya, mudarat yang sebanding dengan apa yang dia minta. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Maka perbanyak doa yang tidak membutuhkan modal, dan gak perlu jauh-jauh cari tempat. Dimanapun kita berada, selama di tempat yang kita tidak dilarang, seperti misalkan berada di dalam WC atau di tempat-tempat yang kita dilarang berdoa, maka bebas kita untuk memperbanyak doa. Di rumah, di mana saja. Karena doa merupakan ibadah yang kita akan merasa heran dengan pahala yang akan kita dapat ketika kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 106, "Wala tad'u min dunillah," dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah. Jangan meminta, jangan berdoa kepada selain Allah. Yang jelas-jelas selain Allah itu mala yanfa'uk, yang tidak akan dapat memberikanmu manfaat sedikit pun. Wala yaduruk, dan tidak bisa memberikan mudarat. Gak bisa beri manfaat, gak bisa beri mudarat, atau tidak akan memberikan mudarat kepada kita. Fa in fa'alta, kalau engkau lakukan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apa vonis Allah Subhanahu wa taala? Fa innaka idzam min zalimin, maka sesungguhnya engkau termasuk golongan orang-orang yang zalim. Dan al-zalimin yang dimaksud apa? Al-musyrikin. Sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
orang yang berdoa kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Telah berbuat kesyirikan. Telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta, dan jikalau kau menyekutukan Allah, kamu melakukan syirik, la yahbatanna amaluk, maka akan hapus amalanmu. Hilang apa yang telah dia kerjakan, dihapus. Wala takunanna minal khasirin, dan kau akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi, karena dia telah lelah beramal, melakukan ini dan itu, tapi semuanya hilang, semuanya hapus karena dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Na'udzubillah. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum, itu syarat yang keempat, dan itulah 4 syarat agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diulang lagi, yang pertama apa? Beriman kepada Allah dan mentauhidkannya. Yang kedua, ikhlas dalam beramal. Kemudian yang ketiga, berkesesuaian dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang keempat, dia tidak membatalkan amalannya dengan kekufuran ataupun kesyirikan. Apalagi menyelewengkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian pertanyaan yang kedua. Ma huwa ma'na niyati? Ma huwa ma'na niyati? Apa makna niat? Apa makna niat? Kita sering bahkan menjadi hal yang paling urgen dalam amalan kita, itu tentang masalah niat. Apa makna niat itu? Jawab, an-niyatu hiyal qasdu mahalluhal qalb wa la yajuzu at-talaffuz biha li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam was sahabatu lam yatalaffadhu. Qala Allah Ta'ala wa asiru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa ma'nahu innama sihhatul a'mali aw qabulil a'mali aw kamalil a'mali binniyat. Unzur syarh al-hadits fil arba'in an-nawawiyah. Niat di sini dijelaskan, an-niyatu hiyal qasd. Niat adalah maksud. Maksud atau tujuan. Kalau kita beramal, apa niatnya? Apa maksud kita? Apa tujuan kita dengan amalan tersebut? Jadi ada yang kita tuju, ada yang kita inginkan. Apa maksud kita? Apa tujuan kita? Apa yang ingin kita dapat? Itu niat. Mahalluhal qalb, dan tempatnya niat di mana? Di hati. Tempatnya niat di hati, bukan di anggota badan lainnya. Makanya wala yajuzut talaffudhu biha, tidak boleh melafadzkan niat. Walaupun ada yang mensyariatkan atau bahkan mungkin mensunnahkan talafud niat ini. Di sini dikatakan wala yajuzut talaffudhu biha, tidak boleh melafadzkan niat. Apa alasannya? Li'anna Rasula, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was sahabatu, dan para sahabat, lam yatalaffadhu, mereka tidak pernah melafadzkan niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan lafaz niat ini, niat itu, dan niat yang lainnya. Demikian pula para sahabat. Kalau kita mau cari hadis, jangankan yang sahih, yang dhaif pun nggak akan kita dapatkan. Hadis yang apa? Yang menunjukkan Rasulullah melafadzkan niat. Kalau misalkan itu haji, ini dia tidak membedakan antara melafadzkan niat dengan talbiyah. Kalau melafadzkan niat, apakah usolli ataupun nawaitu,
dan lain sebagainya, enggak ada. Demikian pula para sahabat. Lam yatalaffadhu, tidak pernah mengucapkan atau melafadzkan niat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 13, wa asiru qaulakum aw ijharu bih. Wa asiru, dan pelankan, sirkan, qaulakum, ucapan kalian, aw ijharu bih, atau jaharkan. Baik sir ataupun jahar yang kalian ucapkan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala innahu alimun bidzatis sudur. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada, yaitu di dalam hati kita. Apa yang kita niatkan, apa yang kita inginkan, dan apa yang kita tuju. Allah tahu tanpa harus dilafadzkan. Allah Subhanahu wa taala tahu. Dan di dalam hadis yang muttafaq alaih, wa qala sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bagi setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sini sebutkan maknahu innama sihhatul a'mali. Sesungguhnya sahnya amalan, au qabulil a'mal, atau diterimanya amalan, au kamalul a'mal, atau sempurnanya amalan, bin niat, itu tergantung dengan niatnya. Maksudnya apakah dia ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kalau ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalannya dan akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Apa yang dia niatkan. Ini disebutkan dalam penjelasan hadis di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Ma makna qaulin nasi ad-dinu fil qalb? Ma makna qaulin nasi ad-dinu fil qalb? Apa ucapan orang-orang, ucapan manusia, ad-dinu fil qalb, agama itu di hati. Tidak ada orang mengatakan kalau disuruh beramal atau disuruh apa, itu kan urusan hati, atau yang penting hatinya. Ini maknanya apa? Jawab, hadhil kalimatu yaquluha ba'dul ladzina yuriduna at-taharrub min at-takalif asy-syar'iyyah. Wad-dinu yashmulul 'aqaida wal ibadati wal muamalat. Ucapan agama itu yang penting hatinya, atau yang agama itu di hati. Kalimat ini diucapkan oleh sebagian orang-orang yang ingin kabur. Yang ingin kabur dari apa? Dari beban syariat. Ingin kabur dari beban syariat, atau tidak mau melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya pakai alasan apa? Agama itu di hati. Padahal wad-dinu, agama, yasmul, mencakup al-aqaid, akidah yang tempatnya di hati. Wal ibadat, dan ibadah yang ditunjukkan dengan apa? Dengan perbuatan. Wal muamalat, demikian pula dengan muamalah. Itu ditunjukkan dengan apa? Dengan perbuatan anggota tubuh. Jadi bukan hanya semata-mata di dalam hati saja. Dan rinciannya satu persatu di sini, innal aqaida takunu bil qalbi ka arkanil iman allati akhbara anha Rasul sallallahu alaihi wasallam biqauli al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Rawahu Muslim. Sesungguhnya akidah takunu bil qalbi, itu adanya dengan apa? Dengan hati. Akidah adanya di hati. Karkanil iman, seperti halnya rukun iman. Rukun iman allati akhbara anha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rukun iman yang telah dikabarkan, yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang keimanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan
Seperti hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, al-imanu, beriman itu antu'mina, engkau beriman billah, kepada siapa? Kepada Allah. Dan iman itu adanya di dalam hati. Wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa tu'mina wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Jadi keimanan, akidah itu adanya di dalam hati. Dan ini termasuk bagian dari din, bagian dari agama. Bukan seluruhnya. Agama itu ada di hati. Iya, sebagian ada di hati seperti keimanan. Kemudian yang kedua, innal ibadati takunu bil jawarih ma'aniyatil qalbi ka'arkanil islami allati akhbara anha Rasul sallallahu alaihi wasallam biqaulih buniyal islamu ala khams ala an yu'badullah wa yukfaru bima dunah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa siyami ramadan, rawahu Muslim. Wala budda min tatbiqi hadhil arkan kana i'tiqadan bil qalbi wa amalan bil jawarih. Sesungguhnya ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala takunu bil jawarih. Dilakukan dengan apa? Dengan anggota tubuhnya. Ibadah dilakukan dengan apa? Dengan anggota tubuhnya. Ma'aniyatil qalb, tentunya dengan niat hatinya. Karena kalau dilakukan tanpa niat, ini aneh. Orang yang niat sholat, nggak niat sholat, gimana dia bisa melakukan sholat? Adanya niat dia ingin sholat, kemudian dia ambil air wudhu menunjukkan dia berniat untuk sholat, kemudian dia sholat. Dia ada niat, dikerjakan dengan anggota tubuhnya. Ka'arkanil Islam, seperti halnya rukun Islam. Allati akhbaranaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, buniyal islamu ala khams. Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, ala an yu'badullah, yaitu Allah disembah, Allah diibadahi, atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa yukfaru bima dunah, dan kufur, ingkar kepada selain Allah. Beriman hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan ingkar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa iqamis salah, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wa hajjil bait, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Wa siyami Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Semuanya dilakukan dengan apa? Dengan anggota tubuh. Bukan hanya dengan hati saja. Wala buddan min tatbiqi hadhil arkan, dan menerapkan, melaksanakan rukun-rukun Islam ini harus dengan apa? I'tiqadan bil qalb, keyakinan dengan hati, wa amalan bil jawarih, dan amalan anggota tubuh. Jadi bukan semata-mata dengan hati saja, tapi ada amalan yang tentunya itu dilakukan dengan anggota tubuhnya. Kemudian yang ketiga, katsiran ma nudzakkirul muslima bis salati wa ifa'il lihyati mathalan fayaqulu mutahariban ad-dinu fil qalb nahnu nahkumu 'alal muslimi bi'a'malihi adh-dhahirah wal qulubu la ya'lamu ma fiha illa Allah walau kana qalbu hadha rajuli salihan la dhahara 'ala badanihi as-salah waz-zakah wa ghairuha minal furud wa la dhaharatil lihyatu fi wajhihi wa qad asyara rasulul karim ila dhalika biqaulihi ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Wa qala al-Hasan al-Basri laysa al-imanu bit-tamanni wala bit-tahalli walakinnahu shay'un waqara fil qalb wa saddaqahu al-amal. Wa qala asy-Syafi'i rahimahullah al-imanu qaulun wa amal wa yazid wa yanqus. Wa qala as-salafu al-imanu huwa i'tiqadun bil qalbi wa nutqun bil lisani wa amalun bil arkan. Wa qala al-Bukhari babu tafadudi ahli al-imani fil a'mal. Yang ketiga, katsiran, sering atau banyak, ma nudzakirul muslim, kita mengingatkan seorang muslim
Kita sering atau banyak mengingat seorang muslim bis salati. Untuk apa? Untuk sholat. Kita ingatkan untuk sholat. Selain sholat, wa i'fa'il lihyah masalan. Atau contohnya kita ingatkan untuk apa? Untuk pelihara jenggot. Contoh gitu. Fayaqul mutahariban. Orang yang diingatkan tadi, yang dinasehati tadi, mengatakan apa? Dalam rangka kabur. Maksudnya apa? Enggak ingin melaksanakan syariat. Dia mengatakan ad-dinu fil qalb. Agama itu di hati. Jadi enggak perlu jenggot, enggak perlu sholat. Jadi supaya dia bisa apa? Bisa kabur dari amalan atau perbuatan tersebut. Maka nahnu nahkumu 'alal muslimi bi'amalihi adh-dhahirah. Kita sebagai seorang muslim menghukumi muslim lainnya itu dengan apa? Dengan amalan yang zahir, dengan amalan yang nampak. Bukan yang enggak kelihatan. Yang enggak kelihatan itu al-qulubu la ya'lamu ma fiha illallah. Hati enggak ada yang tahu kecuali yang tidak ada yang tahu isinya hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan dia. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak ada urusan dengan niatnya dia, dengan apa yang ada di dalam hatinya. Urusan kita apa? Yang nampak, yang kelihatan. Walau kana qalbu hadza rajuli shalihan. Oke, kalau misalkan dia katakan di dalam hati. Kalau hati orang tersebut shalihan, baik hatinya, la dhahara ala badanihi, maka akan tampak pada badannya as-salatu, salat. Dia orang baik, maka dia akan salat. Wa zakatu, dia juga akan menunaikan zakat. Wa ghairuha minal furud, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Menunjukkan kalau hatinya apa? Hatinya memang baik. Hatinya memang benar. Dan selain itu, selain sholat, zakat, kewajiban-kewajiban yang lain, birrul walidain dan lain sebagainya, wala dhaharatil lihyatu fi wajhi, dan akan nampak jenggot pada wajahnya. Enggak dibabat terus. Sholat rajin apa, tapi jenggotnya dibabat terus. Dia katanya hatinya baik, katanya cinta kepada Nabi. Mana buktinya? Harus ada pembuktian, nampak. Waqad asyara Rasulul Karim ila dzalika biqaulin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia telah menunjukkan di dalam sabdanya, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh itu ada sekerat daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau daging itu baik, maka akan baik seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat, kalau rusak, fasadal jasadu kullu, akan rusak seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb, dan itu adalah hati. Katakan kalau terjemahannya aslinya jantung. Maksudnya hati, kalau hatinya baik, maka akan baik seluruh anggota tubuhnya dalam amalannya. Amal perbuatannya itu akan baik kalau hatinya baik, dan kalau hatinya enggak baik, hatinya rusak, maka akan rusak seluruh amalannya. Kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, laisal imanu bitamanni. Bukanlah keimanan itu dengan angan-angan. Jadi hanya sebatas angan-angan, nanti saya akan melakukan, dan bukan angan-angan saja. Wala bitahalli, dan bukan dengan dengan yang zahir, yang nampak saja. Bukan hanya sekedar istilahnya apa, casingnya saja. Tapi walakinnahu, keimanan itu syai'un waqar fil qalb. Keimanan adalah yang menghujam kuat di dalam hati, wasaddaqahul amal. Kemudian ditunjukkan dengan amalannya. Bukan hanya sekedar hatinya saja atau hanya bagian luarnya saja. Jadi harus ada kesesuaian. Setelah menghujam di dalam hati, kemudian ditampakkan dengan amalan. Wa qala Asy-Syafi'i rahimahullah, kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan al-iman, keimanan itu qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan. Wa yazid wa yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang. Wa qala salaf, kemudian para salaf mengucapkan al-iman huwa i'tiqadun bil qalbi, keimanan itu adalah keyakinan dengan hati. Wa nutqun bil lisan, dan ucapan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, dan amalan dengan anggota tubuh. Ini disebutkan dalam kitab Fathul Bari jilid yang pertama halaman 48. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan babu tafaduli ahlil imani fil a'mal. Bab tafadul, tingkatan atau perbedaan ahlul iman
orang-orang yang beriman fil a'mal, dalam amalannya. Jadi amalan itu berbeda-beda, ada yang sedikit, ada yang sedang, ada yang banyak, sehingga akan berbeda pada keimanan. Semakin banyak amal yang dia lakukan, maka semakin tinggi ataupun besar keimanannya. Jadi keimanan bukan hanya sekedar di dalam hati, tapi ditunjukkan juga dengan amal perbuatan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini saja, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.